Setelah 2 minggu dirawat di rumah sakit, kondisinya justru semakin tidak menentu. Bahkan kini diketahui, 3 hari lalu Olga sudah diterbangkan ke Singapura untuk pengobatan medis yang lebih baik. Saya sih selalu berdoa. Terus kalau kabar terakhir kemarin dari Raffi, kalau Olga udah berangkat ke sana gitu, ke Singapura. Pastinya saya juga belum tahu. Ya mungkin pengen dapat perawatan yang lebih baik lagi sih. Dan harusnya sih ya pilihan yang tepat sih gitu. Jadi takutnya kan Yuk masuk yuk. Masuk yuk. Aku kangen sama bola. Yuk. Bola, 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 bola. Syafia terus saja aktif bergerak hingga Dani pun tidak berdaya. Bocah mungil itu baru berhenti ketika Mulan dengan nada tinggi menegurnya karena tiba-tiba saja terlihat adanya darah dalam selang infus. Ya, berdarah lagi kan. Duduk. Bisa naik. Nah. Ya, bisa. Tinggi banget. Sakitnya Syafia membuat jadwal syuting sinetronnya terganggu. Yang menarik, ketika Syafia sakit, Amora Raul Lemos justru diajak manggung oleh Krisdayanti. Karena itulah di segmen Versus kali ini, kami sajikan persaingan panas antara Amora binti Raul Lemos versus Syafia binti Ahmad Dhani. Pertama, ketika Syafia jatuh sakit, Amora justru tengah segar bugar. Tubuhnya yang sedikit gemuk bulat terlihat tak kalah lucu dari Syafia. Kemarin Amora mulai diajak Krisdayanti berkolaborasi, tampil bernyanyi di sebuah acara. Dan lihat saja, gaya goyang Amora begitu alunan musik terdengar. udah sering sebetulnya Amora itu ikut nemenin saya karena memang anaknya kan memang suka gitu. Nah saya pikir kan bagus kan dibawa ke pembukaan sekolah kan gitu. Ternyata memang dia super excited orangnya. Ternyata tak kalah dari Amora, bahkan dalam kondisi sakit pun Syafia tetap piawai bergoyang. Proses sakitnya itu juga dijadikan reality show juga. Lucu juga gitu. Kedua, baik Amora dan Syafia sama-sama mewarisi bakat bernyanyi dari ibu mereka, Krisdayanti dan Mulan Jamila. Lihat saja gaya Amora bernyanyi ini. Bandingkan saja dengan aksi Syafia berikut. Aku cinta padamu, tidak aduh. Ketiga, seperti pada umumnya anak-anak, Syafia dan Amora ternyata juga memiliki rasa ingin tahu yang besar, bahkan terkadang bandel dan keras kepala. Lihat saja bagaimana Amora berebut mikrofon dengan Krisdayanti ini, sementara Syafia pun tidak mau dilepaskan dari handphone. Jangan gitu dong, Bang. Dia tahu mic yang mahal, Bapak. Maunya pakai mic saya, terus gayanya apanya semuanya gitu. Jadi tadi saya turun panggung dia marah gitu, maunya ditinggal. Keempat, Syafia dan Amora secara kebetulan sama-sama lebih dekat ke ibu, Mulan dan Kade, dibandingkan pada ayah-ayah mereka. Mulan mengakui Syafia selalu di sisinya bahkan saat tidur, seperti kami rekam ini. Tapi Via kalau setiap tidur pasti dipeluk aku. Ini pasti pelukan gitu, pasti. Kalaupun nggak sakit juga pasti meluk.
Menggemaskan. Itulah yang terjadi setiap kali Amora dan Safia tampil. Bahkan sakit pun tidak mampu mengurangi pesona kelucuan seorang Safia. Sementara itu Syahrini tidak kalah menggemaskan. Lagi-lagi ia memamerkan gaya hidup mewah dan glamor. Setelah pesawat jet pribadi, kali ini ia pamer kemampuan bermain golf. Tidak hanya itu, ia pun menunjukkan mobil mewah koleksi terbarunya. Seperti apa gaya Syahrini bermain golf? Benarkah Syahrini terobsesi pada kemewahan? Mobil super mewah berwarna kuning keemasan itu menderu kencang. Lalu perlahan-lahan berhenti. Dan dari balik pintunya, keluarlah sosok yang sudah tidak asing lagi. Sensual dan seksi, begitulah sosok Syahrini kemarin. Kaos putih dengan celana hot pants ketat, ditimpali sepatu kets golf putih, dipermanis dengan topi putih dan kacamata lebar yang bingkainya dihiasi mutiara. Syahrini tampak siap benar untuk bermain golf. Quality time bersama teman-teman sahabat-sahabat Bogor. Lagi makan buah. Sebentar lagi nih nunggu teduh mau driving. Latihan supaya nambah lentur badannya, kemudian juga supaya keluar keringat karena harus cari suasana baru. Sekilas terlihat, Syahrini belum mahir betul bermain golf. Lihat saja, beberapa kali pukulannya meleset hingga meledakkan tawa rekan-rekannya. Olahraga golf yang terbilang eksklusif dan mahal, kini menjadi hobi terbaru Ratu Sensasi ini. Ia memang menyukai semua yang berbau glamor dan mewah, seperti pesawat jet pribadi dan juga koleksi mobil super mewah. Lihat saja bagaimana ia begitu ceria menikmati lapangan golf ini. Pengen nyobain di bawah. Ini refresh sekali loh, bukan refresh lain. Ini kayak aku ini ada ozon, atmosfer baru gitu masuk ke badan, ke otak, ke pikiran. Kebahagiaan Syahrini yang memuncak timpang dibandingkan kondisi sakit yang kini membelit Olga Syahputra. Setelah 2 minggu dirawat di rumah sakit, kondisinya justru semakin tidak menentu. Bahkan kini diketahui, 3 hari lalu Olga sudah diterbangkan ke Singapura untuk pengobatan medis yang lebih baik. Saya sih selalu berdoa. Terus kalau kabar terakhir kemarin dari Raffi, kalau Olga udah berangkat ke sana gitu, ke Singapura. Pastinya saya juga belum tahu. Ya mungkin pengen dapat perawatan yang lebih baik lagi sih. Dan harusnya sih ya pilihan yang tepat sih gitu. Jadi takutnya kan di Indonesia mungkin nggak tenang, banyak datang temen yang ngunjungin banyak, jadinya kondisinya jadi nggak bisa istirahat. Mungkin kalau di Singapura kan butuh effort yang lebih untuk dikunjungin ya, mungkin jadi bisa lebih istirahat aja gitu. Di Singapura, Olga menjalani pengobatan penyakit meningitis atau radang selaput membran otak yang cukup serius. Saat kami sambangi rumah keluarganya, di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, memang terlihat sepi. Hanya ada pembantu rumah tangga yang beraktivitas. Mbak. Sementara itu, Umi Zubaidah membenarkan hal itu, meski juga tidak tahu di rumah sakit mana Olga dirawat. Kalau Umi tahu alamatnya, rencana Umi mau berangkat, mau masuk ke sana. Apapun cara Umi lakukan. Olga memang sempat memburuk. Hal ini diakui sendiri oleh Umi Zubaidah.
Setiap kali dijenguknya, Olga selalu mengeluh tidak tahan dengan sakit kepala yang menyerangnya. Ia bahkan selalu meminta agar penyakitnya itu ditarik. Dia ketemu Umi, minta tarik. Apa penyakitmu, nak? Kan nggak ada penyakit apa-apa, nak. Penyakit meningitis diyakini dipicu juga oleh beban pekerjaan sangat padat dan kurang istirahat yang parah. Sampai detik ini, belum diketahui kabar terbaru dari perawatan Olga di Singapura. Aku belum tahu sama sekali karena terakhir belum sempat ngobrol, paling cuma Macan sama siapa? Macan doang, bilang juga belum tahu. Jadi mereka baru mau besok ke sana, jadi belum tahu. Pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara mendalam. Simak terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis.